Sekarang itu lagi viral ya mengenai uang belanja. Ada tuh Bumil yang bikin konten katanya gini. Dikasih uang belanja cuma 10.000 per hari tapi masih bisa nabung. Itu termasuk istri yang tepat belum ya? Dan dia belanja di situ. Belanja sayur kangkung dengan tempe yang total belanjaannya itu 6.000. Sisa 4.000. Diolahnya lah itu tempe sama kangkung. Kemudian 4.000-nya ini bisa ditabung. Wah, ngasal itu. Memangnya gas gak dihitung? Minyak goreng gak dihitung? Penyedap rasa, garam. Kemudian makan, hanya makan kangkung sama tempe aja. Gak makan nasi. Waduh, waduh. Yang namanya uang belanja itu satu kesatuan semuanya dihitung. Ya untuk belanja deterjen, sabun mandi, sampo, minyak goreng, gas, token listrik, beras. Hitung dong semuanya. Gak bisa hanya makan tempe sama kangkung. Tanya tuh sama istri-istri, siapa yang bisa ngelola uang 10.000 atau siapa yang mau setiap hari hanya makan tempe dengan kangkung. Kalau di kampung mungkin bisa banyak yang gak beli, gak ngeluarkan uang. Tapi kalau di kota pasti gak cukup. Kalau di kampung bisa. Tapi itu pun belum tentu 10.000 cukup. Kita hitung. Lauk gak usah beli, mancing di sungai. Dapat ikan. Kalau dapat ikan ya, lauk udah gak beli. Kemudian sayur, ambil di hutan, ambil sayur rebung, atau di sawah ambil kangkung, ambil genjer, kemudian ambil daun singkong, semuanya nggak beli. Kemudian kalau rajin juga ini, ya beras, nanam padi dulu, panen. Kalau bisa nyetok ini selama 6 bulan atau 3 bulan setelah panen tuh berasnya masih ada ya. Ini hitungannya ini paling benar-benar yang gak banyak pengeluaran di kampung. Panen sendiri. Kemudian giling, beras udah gak beli. Oke ya, 10.000 masih utuh. Kemudian untuk apinya, ambil kayu bakar di hutan. Pokoknya rajin ya. Nggak beli juga, nggak pakai gas. Tapi korek api tetap beli. Atau mungkin macam purbakala kali ya. Biar korek api nggak beli, pakai batu. Klik, 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 klik gitu ya. Jadi korek apinya nggak beli. Nah ini hitung-hitungan di kampung nih. Kemudian kalau mau masak nih, minyak gorengnya, kalau rajin juga orangnya ini, kelapanya nanam dia. Kemudian bikin minyak goreng sendiri. Baik itu dari kelapa sawit atau dari kelapa yang besar itu. Bikin sendiri minyak gorengnya. Jadi minyak goreng gak beli. Free juga. Apalagi yang gak beli. Selanjutnya. Untuk garam. Gak bisa bikin. Di kampung gak ada laut. Penyedap rasa gak bisa bikin. Kecuali kalau tahan gak pakai penyedap rasa, gak pakai garam, berarti gak keluar untuk garamnya. Gak keluar untuk penyedap rasanya. Tapi gak mungkin, berbulu nanti lidah kata orang kampung kalau gak makan pakai garam. Kemudian ya, kalau tahan itu gak minum-minum manis, gula segala macam itu. Gak keluar lah untuk itu. Apalagi yang bisa supaya uang 10.000 ini gak bergerak. Tetap nggak bisa. Deterjen, sabun itu di kampung nggak bisa bikin sendiri, harus beli. Untuk penerangan harus juga bayar token listrik. Kalau pakai obor atau pakai lampu minyak, tetap minyak tanahnya beli, nggak bisa ngebor gitu. Nggak mungkin 10.000 itu cukup. Walaupun semua momonya udah banyak yang nggak mengeluarkan uang. Apalagi di kota. Itu ngasal bikin konten. Tanya tuh sama istri-istri. Bisa nggak
Atau mampu enggak keluarganya tuh hanya makan tempe dengan kangkung doang. Enggak makan pakai beras atau pakai nasi. Kemudian enggak ada rasa garam, enggak ada rasa penyedapnya atau enggak ada bumbu-bumbunya. Jangan ngasal dong ya. Jangan ngasal. Yang namanya seorang istri ini perhitungannya itu bukan hanya untuk masalah makan saja. Tapi termasuk satu kesatuan, termasuk itu deterjen, sampo, ya. Kemudian minyak goreng, token listrik, beras, gas. Itu sudah satu kesatuan, bukan hanya untuk uang belanja untuk makan. Itu aja nggak termasuk beras hitungannya, nggak termasuk gas itu, nggak juga termasuk minyak goreng, penyedap rasa, kemudian garam, iya kan? Jangan ngasal, nggak cukup, bisa seorang istri ngatur, tapi semuanya nanti banyak yang bisanya stres, itu.